right there on top of the moon. We could sit and do nothing. I wish we were Hai both. semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Antika Milata Rizka dengan NIM C24190076. Nah, video kali ini adalah membahas mengenai tutorial perhitungan analisis pertumbuhan ikan. Data yang kita gunakan adalah panjang total dan bobot ikan. Nah, pertama-tama kita sort dulu data ikan berdasarkan jenis kelamin. Caranya blok seluruh data, lalu sort filter, custom sort, lalu sort by jenis kelamin dari Z to A karena kita ingin dari jantan ke betina. Nah, sudah ke sortir. Lalu setelah itu kita masuk ke distribusi frekuensi panjang, penentuan DFP. Di situ ada nilai N maksimal, minimal, jumlah kelas, wilayah, lebar kelas, jarak kelas, dan NST. Nah, untuk N sendiri caranya adalah sama dengan count blok seluruh data lalu enter, ada 140, lalu maksimal caranya sama dengan max dengan 180 dan minimal sama dengan min membuka kurung sampai selesai. Lalu untuk jumlah kelas sendiri itu sesuai rumus yang telah diajarkan, yaitu sama dengan 1 plus 3,32 dikali log N dalam kurung log N, N-nya kita ambil dari sini. Nah, lalu kita bulatkan ke atas, karena ini 8,1 kita bulatkan menjadi 9. Nah, untuk wilayah sendiri itu sama dengan maksimal dikurangi minimal. Dan untuk lebar kelas sendiri itu adalah sama dengan wilayah dibagi dengan jumlah kelas yang telah dibulatkan 9. Dan untuk lebar kelas ini pembulatannya ke bawah ya teman-teman. Nah, untuk jarak kelas itu adalah rumusnya lebar kelas plus NST. Jadi sama dengan lebar kelas plus NST. NST-nya 1. Kenapa NST 1? Karena data yang kita miliki di sini ini adalah satuan dan tidak ada koma-koma di belakangnya. Jadi nilai skala terkecilnya kita ambil menjadi 1 seperti itu. Lalu kita dulu dan pastikan cuma 4 angka di belakang koma ya teman-teman. Nah, setelah kita selesai menentukan distribusi frekuensi panjang, kita membuat sebaran frekuensi panjangnya. Ada SKB, SKA, SK, BKB, BKA, BK, XI, dan juga FI total. Nah, untuk SKB sendiri, SKB adalah skala kelas bawah. Nah, untuk kelas bawah sendiri kita ambil minimal, yaitu ada 104. Lalu untuk SKA sendiri, SKA rumusnya adalah sama dengan SKB ditambah lebar kelas. Lebar kelas di sini adalah 8. Jangan lupa kita gunakan string atau dolar agar datanya tidak berubah ketika kita drag. Nah, ini sudah dapat. Nah, untuk SKB kedua itu adalah rumusnya SKB ditambah jarak kelas. SKB kan sudah kita temukan 104. Jadi 104 SKB ditambah dengan jarak kelas. Jarak kelasnya di sini adalah 9. Jangan lupa di string juga teman-teman, agar ketika di drag tidak berubah. Nah, ini tinggal di drag ke bawah. Ini kan jumlah kelasnya ada 9. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini juga kita drag ke bawah. Nah, untuk SKB dan SKA-nya sudah kita ketahui. Lalu SK adalah selang kelas. Caranya sama dengan SKB emot dan kurang, lalu kita klik SKA. Selang kelas ini adalah SKB hingga SKA. Jadi menggunakan rumus seperti itu saja. Ini tinggal kita drag ke bawah. Selesai. Untuk BKB sendiri, BKB adalah batas kelas bawah. Itu rumusnya adalah
sama dengan SKB dikurangi setengah NST dikali NST di sini 1. Nah, 103,5. Untuk NST-nya sendiri kita ya, lalu kita drag ke bawah. Selesai. Nah, untuk BKA-nya SKA ditambah, kalau BKB tadi dikurangin, kalau BKA tuh ditambah setengah dikali NST 1. Tinggal kita drag ke bawah. Lalu untuk batas kelas sendiri sama seperti selang kelas, yaitu batas kelas bawah hingga batas kelas atas. Kita drag ke bawah juga. Nah, untuk SI sendiri, XI rumusnya adalah SKA ditambah SKB, kita dalam kurung, dibagi 2. Nah, tuh. Lalu ini tinggal kita drag ke bawah. Selesai. Nah, untuk FI total, caranya kita drag terlebih dahulu FI total dengan frekuensi, buka kurung, kita drag semua data panjang. Lalu kita titik koma dan kita drag yang data SKA. Nah, dalam kurung, ketika ingin mengenter jangan langsung enter, kita harus tekan Ctrl Shift baru enter. Nah, akan muncul data seperti ini. Kita atur dulu. Nah, ini adalah FI total. Karena kita juga akan menghitung pola pertumbuhan panjang antara jantan dan betina sendiri, sehingga kita juga harus menghitung FI jantan dan juga FI betina. Kita tambah terlebih dahulu. Untuk FI jantan dan FI betina itu caranya hampir sama. Hanya saja ketika kita ingin ngedrag FI jantan, kita hanya memblok data yang jantan saja. Begitu juga dengan yang FI betina, kita hanya mengeblok data yang di betinanya saja. Untuk SKA-nya sama, kita menggunakan SKA yang ada pada SKA total. Nah, untuk FI jantan sendiri sama, kita blok terlebih dahulu, lalu sama dengan tutup kurung, kita Ctrl Shift Enter. Nah, untuk FI jantan sendiri sudah ada. Sekarang yang FI betina, caranya sama. Setelah kita selesai membuat sebaran frekuensi panjang dari F total, F jantan, dan juga FI betina, selanjutnya adalah membuat histogram dari ketiga FI tersebut. Nah, caranya kita klik ke insert, lalu pilih kolom, pilih yang 2D kolom yang paling atas. Nah, kita akan membuat histogram dari panjang total terlebih dahulu. Caranya, setelah kita memilih kolomnya, kita men-select data, lalu add. Untuk series name-nya kita kosongin. Lalu untuk series value, kita blok data FI-nya, dimana kita akan membuat histogram FI total, sehingga yang diblok adalah FI total. Lalu klik OK, dan untuk horizontal kategorinya kita edit. Ini pilih yang selang kelas. Klik OK. Nah, begitu pula dengan pembuatan histogram pada FI jantan dan juga FI betina. Setelah itu, kita edit dulu histogram sesuai dengan ketentuan IPB, yaitu hilangkan semua line atau garis-garis yang ada pada histogram. Nah, selanjutnya adalah perhitungan hubungan panjang bobot dari data ikan. Nah, karena kita sudah mendapatkan FI total, FI jantan, dan FI betina, maka hubungan panjang bobot juga kita lanjutkan. Kita harus membuat hubungan panjang bobot total, hubungan panjang bobot jantan, dan juga hubungan panjang bobot betina. Nah, data atau nilai-nilai yang perlu digunakan dalam pembuatan di hubungan panjang bobot ini adalah log X dan juga log Y, di mana log X sama dengan log dari panjang total dan juga log Y adalah log dari bobot ikan. Log X ini dan log Y. Nah, untuk log X itu sama dengan log dari panjang total. Jadi
cukup menggunakan rumus sama dengan log dalam kurung panjang total, lalu kita drag ke bawah. Begitu pula dengan log Y atau log dari bobot ikan. Setelah kita mendapatkan log X dan juga log Y, maka yang harus kita lakukan selanjutnya adalah membuat sigma X, sigma Y, dan juga hubungan panjang bobot lainnya. Setelah itu kita juga membuat nilai regresi dan nilai variannya. Untuk X sendiri, itu rumusnya adalah X atau sigma X adalah maka sum dari X dan juga Y sama dengan sum drag Y. Nah, selesai. Untuk X kuadrat dan Y kuadrat, itu rumusnya adalah SQ dari log X, dan begitu pula dengan Y kuadrat adalah sum SQ dari Y. Nah, untuk XY sendiri, sum produk dari X dan juga Y. Nah, untuk X bar sendiri, rumusnya adalah dari X dan juga average. Nah, N sendiri adalah total keseluruhan. Count, kita bisa menghitung mana selalu. Nah, untuk menghitung B sendiri, rumusnya B sesuai dengan praktikum minggu lalu. B sama dengan sigma X Y, sigma X Y dikurangi dalam kurung, buka kurung setengah N, berarti setengah kali N, lalu dikali sigma X dikali sigma Y tutup kurung dibagi dengan sigma X kuadrat dikurangi setengah N dikurangi seper N dikali sigma X pangkat 2. Nah, dan untuk A nya sendiri, A adalah Y bar dikurangi B kali X bar. Jadi sama dengan Y bar dikurangi B dikali X bar. Nah, selesai. Untuk komanya kita pastikan adalah 4 angka di belakang koma. Selesai. Begitu pula dilanjutkan dengan hubungan panjang bobot jantan dan juga hubungan panjang bobot betina seperti cara hubungan panjang bobot total. Namun perbedaannya adalah X dan Y-nya kita hanya menggunakan log X yang jantan sendiri dan log X yang betina sendiri. Setelah selesai membuat hubungan panjang bobot jantan, total, dan betina, kita harus bisa menginterpretasikannya. Jadi, ketika kita sudah mengetahui hubungan panjang bobot, di mana simbolnya adalah W dan rumusnya adalah A kali L pangkat B, yang mana interpretasinya adalah setiap perubahan satu satuan panjang akan mempengaruhi bobot sebesar 2,4246 gram. Begitu pula dengan jantan dan juga betina. Nah, selanjutnya adalah mengetahui atau membuat tabel sidik ragam, baik total, jantan, dan juga betina. Caranya, buatlah tabel seperti ini terlebih dahulu, lalu kita menentukan DBR, DBS, dan DBT. Nah, DBS sendiri itu adalah 1 karena sudah ketentuannya. Untuk DBS sendiri itu rumusnya kurangi 1, dan juga untuk DBT adalah N dikurangi 2. Untuk rumus JK sendiri, rumus JK adalah JKR ya teman-teman. Rumus JKR adalah B dikali sigma XY dikurangi seper N dikali sigma X dikali sigma Y. Jadi langsung saja JK sama dengan B. Didapatkan
didapatkan hasil sebesar 1,5346. Lalu dilanjutkan dengan perhitungan JKS. Rumus JKS adalah JKT dikurangi JKR, sehingga kita harus menghitung JKT terlebih dahulu. Rumus JKT adalah sigma Y kuadrat dikurangi 1/n dikali sigma Y pangkat 2. Nah, didapatkan hasil 1,9629. Dan untuk rumus JKS sendiri adalah sama dengan JKT dikurangi JKR. Nah, dilanjutkan dengan KTR. Rumus KTR adalah JKR dibagi DBR. Lanjut ke KTS, rumus KTS adalah JKS dibagi DBS. Nah, selesai. Sekarang kita menghitung F hit atau F hitung. Rumus F hitung adalah KTR dibagi KTS. Dan untuk rumus F tab sendiri adalah fin V buka kurung 0,05 titik koma masukkan DB titik koma masukkan DBS kurung. Nah, didapatkan hasil F tab-nya 3,902. Nah, dari sini kita bisa menentukan apakah F hit lebih besar atau lebih kecil dari F tabel. Di sini kita mendapatkan hasil. Nah, dilanjutkan dengan tabel sidik ragam yang jantan dan juga tabel sidik ragam yang betina alometrik. Lalu kita harus bisa menentukan apakah itu alometrik negatif atau alometrik positif. Caranya adalah dengan cara membuat uji T. Uji T, caranya pertama buat tabel seperti ini terlebih dahulu, yaitu SB kuadrat, SB T hitung, dan juga T tabel. Begitu pula di jantan dan juga di betina. Nah, untuk rumus SB kuadrat sendiri, rumusnya adalah KTS dibagi dengan X kuadrat, lalu dikurangi 1 per N lalu dikali X pangkat 2. Terus SB adalah SQRT dari SB kuadrat. Nah, untuk T hitung sendiri, rumus T hitung menggunakan ABS. Dikurangi 3 dibagi dengan SBI. SB. Nah, dan untuk T tabelnya sendiri, itu menggunakan rumus sama dengan tin V. Kita menggunakan ketelitian 0,05, titik koma, pilih DBS. Nah, pastikan ada 4 angka di belakang koma. Nah, lakukan hal yang sama pada tabel sidik ragam jantan dan juga pada tabel sidik ragam betina. Buat scatter adalah kita ke insert, lalu scatter, pilih scatter yang biasa. Kita menghitung scatter, membuat scatter total dulu ya teman-teman. Lalu select data, add, series name-nya kita kosongkan, lalu series egg value-nya kita pilih panjang total ikan, kita drag. Lalu untuk series Y value-nya kita hapus terlebih dahulu. Ini isi dengan panjang bobot ikan. Maaf, maksud saya diisi dengan bobot ikan. Enter. Lalu oke. Nah, maka scatternya sudah jadi. Untuk menambahkan adanya trendline, kita ke layout, ke trendline. Habis itu pilih more trendline option, pilih power, lalu ini klik dua-duanya, display equation on chart sama display R square value on chart. Nah, kita close. Nah, maka akan muncul seperti ini. Untuk ini bisa kita kosongkan dan juga bisa kita sesuaikan sesuai format IPB nih. Tinggal kita beri chart axis title menurut saya, dimana ini adalah flag. Lanjutkan dengan scatter untuk jantan dan juga scatter untuk betina. Ini adalah tampilan scatter dari total, jantan, dan juga betina. Setelah kita selesai membuat hubungan panjang bobot dan juga distribusi frekuensi panjang, hal yang terakhir dilakukan adalah membuat faktor kondisi dari data ikan tersebut. Sebelumnya kita telah mendapatkan 3 histogram dari distribusi frekuensi panjang total, betina, dan juga jantan. Lalu juga kita mendapatkan dan juga kita telah mendapatkan data scatter yang total, jantan, dan juga betina.
Nah, bisa dilihat seperti ini adalah tampilan scatter yang telah kami dapatkan. Lalu untuk terakhir adalah pembuatan faktor kondisi. Caranya, kita blok terlebih dahulu hingga jenis kelamin. Lalu kita buat disit baru, kemudian paste value. Nah, setelah itu sort by berdasarkan kelamin jantan dan betina. Adalah membuat seperti ini, atau diagram faktor kondisi untuk yang total. Caranya, ya insert, lalu pilih scatter. Setelah itu pilih select data, lalu add series name-nya dikosongkan saja, lalu ini pilih SK, kemudian y value-nya kita pilih FK rataan. Nah, selesai. Lalu yang harus kita butuhkan juga adalah error bar yang bagian horizontal, jadi kita hanya menggunakan vertikalnya saja. Lalu setelah itu kita membutuhkan bot sama direction-nya kita pilih bot, misalnya pilih cap, lalu specific value-nya kita custom. Ini specific value-nya kita hapus, lalu masukkan stdev. Begitu pula dengan negative error value, kita masukkan stdev juga. Nah, selesai. Maka akan didapatkan hasil sama seperti faktor kondisi tersebut. Nah, setelah selesai membuat faktor kondisi total, langkah selanjutnya adalah membuat faktor kondisi jantan dan betina. Faktor kondisi jantan dan betina hampir sama dengan faktor kondisi total, hanya saja yang berbeda adalah FI total, FK rataan, dan juga STDFV. SKB, SKA, dan SK ini bisa kita dapatkan di distribusi frekuensi panjang yang di sheet pertama. Lalu untuk FI total, sebelum itu kita harus memplotkan atau sort by data analisis ikan ini berdasarkan kelamin, yaitu jantan dan betina. Selanjutnya, setelah itu, berdasarkan selang kelas atas, kita harus bisa memplotkan selang kelas atas itu masing-masing. Seperti misalnya warna merah ini untuk selang kelas atas 104 hingga 112 yang bagian jantan. Lalu warna biru ini adalah untuk 113 hingga 121 bagian jantan. Begitu pula dengan betina. FI total dari betina ini kita dapatkan dari memblok data betina saja, seperti itu. Dan untuk FK rataan sendiri sama. Jadi berapa rata-rata dari selang kelas 104 hingga 112, begitupun juga seterusnya. Dan STDEV sama seperti FK rataan, kita hanya perlu memasukkan rumus STDEV, lalu klik enter. Dan untuk pembuatan faktor diagram seperti ini sama seperti halnya faktor kondisi pada totalnya. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan perkataan atau ada kesalahan dalam pemberian materi, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.